Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada isbatu ar-rijli wal qadami lillahi subhanahu, tentang penetapan sifat kaki dan telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sekedar mengingatkan kembali bahwa di antara konsekuensi seorang muslim muslimah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tasdiquhu fima akhbara. Seorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Di antaranya tentang sifat-sifat Allah. Tidak boleh menyelisihinya, menolak ataupun mengingkarinya, namun harus sami'na wa saddaqna, kami mendengar dan kami membenarkan. Ya, sekali lagi, ini sifat seorang muslim muslimah. Di antaranya tentang sifat Allah ini, ya, ini berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini sama dengan pembahasan sifat-sifat Allah yang lain. Sifat wajah, sifat tangan. Seorang muslim muslimah membenarkan semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifatnya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkan, membagaimanakan, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa menafikan. Menetapkan apa adanya sesuai dengan dohirnya dan hakikatnya. Kalau tidak salah dulu pernah kita sampaikan ucapan Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitab beliau At-Tamhid. Beliau mengatakan ahlus sunnah muttafiqun
ala itsbati as-sifat arwaridah lillahi ta'ala fil kitabi was sunnah wa ikraruha ala haqiqatuha la alal majaz. Kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, ahlu sunnah sepakat untuk menetapkan semua sifat-sifat Allah yang ada, yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan memahaminya, menetapkan sesuai dengan hakikatnya, bukan majaz. Ya, ini ahlu sunnah, kata beliau, sepakat. Tetapkan apa adanya sesuai dengan dohirnya, sesuai dengan yang dipahami oleh bahasa Arab, ya, bukan bahasa Suryani. Iya, nanti ikut bahasa Suryani itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah kata para ulama al-junun funun. Ya, gila itu macam-macam. Ya, namun inilah al-waqi', ya, fakta di lapangan. Bagaimana kebodohan sebagian orang. Ya, orang gila kok apa diikuti. Naudzubillahi min dzalik. Makanya para ulama mengatakan tidak aneh kalau di akhir zaman nanti Dajjal itu banyak pengikutnya. Meskipun sudah banyak tandanya. Tandanya di antara apa yang jelas? Tulisan apa? Kafara di antara kedua mata Dajjal. Dan bisa dibaca oleh setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Baik yang bisa membaca atau yang buta huruf bisa membacanya dengan seizin dari Allah Ta'ala. Meskipun sudah apa? Ya, ada tanda jelas seperti itu, masih banyak yang mengikuti Dajjal. Kata para ulama nggak aneh. Ya, buktinya apa? Di akhir zaman seperti ini muncul banyak penyesat umat yang kelakuannya sebetulnya di luar apa namanya? Akal yang sehat. Namun masih banyak apa? Pengikutnya. Ya, komat kamit baca kayak jimat gitu ya, makolia, parahmatan, seterusnya. Masih banyak apa? Dipercayai. Naudzubillahi min dzalik. Makanya nanti di akhir zaman Dajjal banyak pengikutnya. Orang yang kecil-kecil Dajjalnya masih banyak yang ikut juga. Naudzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Rasul SAW bersabda, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid. Senantiasa neraka jahanam itu dilemparkan ke dalamnya para penghuninya sampai dia mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahannya, hatta yadha'a Rabbul Izzati fiha rijalahu, sampai Rabbul Izzah yang memiliki kemuliaan yaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan di atas jahanam kakinya, dalam riwayat wa fi riwayat 'alaiha qadamahu, dalam riwayat yang lain disebutkan sampai Allah meletakkan telapak kakinya di atasnya. Fayan zawiya ba'duha ila ba'din, hingga neraka jahanam merapat satu bagian kepada yang lainnya. Fatakul qad, sampai dia mengatakan, neraka mengatakan cukup. Muttafaqun alaih. Hadisnya ya Sahih Bukhari dan Muslim. Insya Allah kalau yang ikut kajian kita hari Kamis, ya, kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, itu akan dibahas hadis yang berkaitan dengan hal ini dari ringkasan kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari. Insya Allah akan ada pembahasan ini juga. Sekali lagi, ini hadisnya dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari mencantumkannya dalam kitab At-Tauhid. Ya, dan beliau menetapkan sesuai dengan apa adanya, tidak ada takwil, ya, tidak ada penafian sama sekali. Dan yang mungkin ikut kajian kita juga hari Rebu, akidah Imam Syafi'i, pernah kita bawakan Kitabus Sifat. Karya siapa itu?
Kitab As-Sifat, judulnya Kitab As-Sifat dari ulama mazhab Syafi'i. Hah? Imam Al-Khattabi enggak. Imam Ad-Daruqutni rahimallahu ta'ala dari ulama mazhab Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Beliau menulis kitab As-Sifat yang di antara isinya berkaitan dengan hadis-hadis tentang sifat Allah yang satu ini. Ini sekali lagi sudah masyhur di kalangan ulama ahli sunnah, di antaranya dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita baca dulu syarahnya dari Syekh Shalih bin Fauzan. Qauluhu la tazalu jahannam. Jahannam ismun min asma'in nar. Jahannam salah satu nama dari nama api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Di antaranya neraka Saqar, sa'uslihi Saqar. Nah, qila sumiyat bidzalik li bu'di qa'riha. Dinamakan neraka ini dengan neraka Jahannam karena dalamnya, jerunya neraka tersebut. Wa qila li dzulmatiha minal juhumati atau minal juhumati wa hiya dzulma. Atau ada pendapat yang lain mengatakan dinamakan neraka ini Jahannam karena gelap gulitanya. Yulqa fiha maknanya yutrahu fiha ahluha. Dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam tersebut para penghuninya. Wahya taqul hal min mazid. Dan neraka mengatakan apakah ada tambahan. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat apa? Qaf. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari yauma naqul kami mengatakan kepada neraka Jahannam, yauma naqul li jahannam halim talati, apakah engkau telah penuh? Neraka Jahannam mengatakan hal min mazid, sama dengan hadis ini. Apakah ada tambahannya ya Allah? Ai tatlubu ziyada li si'atiha. Neraka Jahannam meminta tambahan. Dan dari sini kata para ulama, benda mati istilahnya itu juga bisa apa? Berbicara. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kulit, tangan manusia akan berbicara. Demikian pula pepohonan bebatuan di akhir zaman. Ini juga apa? Neraka Jahannam. Wa taqulu hal min mazid. Maka dari sinilah tugasnya apa? Akal harus menerima semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan menentang nas dengan logika ataupun akal-akalan. Tatlubu ziyada li si'atiha. Neraka Jahannam meminta tambahan karena masih banyak tempat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qad wa'adahallahu an yamla'aha. Dan Allah telah berjanji untuk memenuhi neraka Jahannam. Seperti yang Allah firmankan dalam surat As-Sajdah ayat ke-13. Allah mengatakan, ada yang hafal enggak ayatnya? Yang sering dibaca mungkin hari Jumat kalau imamnya mengikuti sunnah Rasul dalam salat subuh, salat fajar. Apa? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya kata Allah kami berkehendak, kami akan berikan setiap jiwa petunjuknya. Namun kata Allah telah tetap bagi kami untuk aku memasukkan, memenuhi neraka Jahannam dari jin dan manusia. Ini kata para ulama, Allah berjanji neraka Jahannam itu harus penuh. Namun wajib diyakini tidak mungkin Allah memasukkan orang yang memang gak layak masuk neraka. Karena keadilan
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul SAW, hatta yadu'a Rabbul Izzati fiha rijalahu. Hingga Allah Rabbul Izzah yang memiliki kemuliaan meletakkan di atas neraka jahanam rijalahu, kakinya. Ya, sekali lagi, ahlu sunnah, muslim muslimah yang betul-betul melaksanakan konsekuensi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat ar-rijl bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kaidah ahlu sunnah, amiruha kamajat. Ulama salaf selalu mengatakan, pahami, tetapkan ayat-ayat, hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya. Dohir bahasa apa? Bahasa Arab, bukan bahasa. Nah, ya, ini sekali lagi, dalam bahasa Arab, ar-rijl, al-wajh, al-yad, ya, itu sudah maklum. Sebagaimana kata Imam Malik, al-istiwa'u maklum. Semua ayat-ayat hadis-hadis sifat maknanya sudah dipahami, yaitu dengan tadi pemahaman bahasa Arab. Orang Arab sudah apa? Paham akan hal tersebut. Makanya para sahabat, bahkan orang musyrikin jahiliyah, tidak ada yang apa? Mentakwilkan ayat-ayat sifat tersebut. Mereka apa? Memahami sesuai dengan dohirnya. Dan sudah kita sampaikan kaidahnya. Kalau ada yang masih bertanya, misalnya, ya tadi, sampai Allah meletakkan kakinya di atas neraka tersebut. Kalau dia mengatakan, menanyakan, apa sih maksud kaki Allah? Maka kata para ulama, ini sebetulnya bukan tanya maknanya, namun tanya apa? Bagaimananya? Ini pertanyaan yang mengandung syubhat. Karena sekali lagi, sesuatu yang sudah dimaklumi secara bahasa, nggak perlu ditanyakan lagi. Paham? Kalau bertanya berarti dia ada udang di balik rempeyek. Tanyanya apa? Yang tidak. Ya, sebagaimana kalau kita mengatakan Allah punya sifat wajah, dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah mengatakan dirinya punya wajah, kakala wajaramu. Kalau dia mengatakan apa sih makna wajah Rabbmu, wajah Allah itu? Maka ini sebetulnya bertanya tentang apa? Bagaimana wajah Allah ditetapkan, Allah punya wajah sesuai dengan kebesaran. Ini sikap para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam yang 4. Mereka tidak ada yang bertanya tentang bagaimananya, tentang apa? Sekali lagi, makna daripada ayat-ayat sifat yang sudah jelas maknanya tersebut. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Lamma kanatin nar fi ghayatil kibar wasa'ah wa qad wa'ada Allah mil'aha wa kana muqtada rahmati subhana alla yu'adzib ahadan bighairi jurmin haqqaqa wa'dahu wa wada'a 'alaiha rijlahu. Ketika neraka masih banyak tempat yang luang, yang kosong, dan Allah telah menjanjikan untuk memenuhinya, padahal di antara rahmat Allah, dia tidak akan mungkin mengadab seorang pun tidak karena sebab dosanya, maka Allah memenuhi janjinya, yaitu dengan meletakkan kakinya tersebut. Sehingga tadi fayan zawiya ba'duha ila ba'din ayan dhamu ba'duha ila ba'din, sehingga api neraka tersebut merapat hingga tidak ada tempat yang luang, tidak ada tempat yang apa? Kosong. Semuanya sudah apa? Terpenuhi dengan penduduk api neraka yang memang mereka berhak masuk ke dalam api neraka. Wa yatalaka tarafaha, sehingga sudut-sudut neraka itu bertemu, artinya merapat. Wala yabqa fiha fadlun ala ahliha, sehingga tidak ada sekali lagi tempat luang sama sekali. Fatakul qad ay hasabi wa yakfini, sehingga neraka mengatakan cukup bagiku. Wasyahid, kata Syekh, wasyahid minal hadis
anna fihi itsbatar rijl wal qadam lillahi ta'ala alal wajhi laik bihi subhana. Inti hadis tersebut bahwasanya ada kewajiban setiap muslim muslimah menetapkan sifat kaki bagi Allah Ta'ala dan sifat telapak kaki bagi Allah. Dan ini juga yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan apa? Kursinya Allah, wasi'a kursiyyu samawati wal arda. Dalam ayat kursi, kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasulullah SAW yang ahli tafsir, yang Rasul doakan Allahumma faqihu fiddin wa alimut ta'wil. Beliau mengatakan al-kursi artinya maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekali lagi sikap para sahabat Rasulullah SAW menetapkan semua sifat-sifat Allah tanpa ada takwil ataupun at-tahrif. Kata Syekh, inti dari hadis ini terdapat penetapan sifat kaki dan telapak kaki bagi Allah alal wajhil laik bihi, sesuai dengan kebesaran Allah. Sudah kita sampaikan, manusia punya tangan, punya wajah, punya kaki. Namun antara kaki manusia dengan kaki binatang itu beda. Betul tidak? Ada yang mengatakan sama? Gajah punya kaki berapa? Sama kakinya dengan kaki manusia. Ini antara manusia dengan makhluk yang lain. Antara gajah dengan semut, sama nggak kakinya? Padahal sama-sama hewannya, binatangnya nggak sama. Apalagi antara khaliq dengan apa? Al-makhluk laisa kamislihi syai'. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga, laisa fil jannah mimma fid dunya illal asma. Tidaklah yang di surga dengan yang di dunia kecuali hanya sama namanya. Di surga ada sungai, di dunia ada apa? Sungai. Namun beda. Di surga ada sungai madu, sungai susu, sungai yang tidak berubah warnanya, rasanya. Sedangkan di dunia sungainya apa? Sungai kopi. Hitam, ireng ya. Ini sekali lagi sama kata-kata sungai. Di surga kata para ulama, sungainya tidak ada istilahnya? Paritnya, tidak ada pembatasnya, namun dia tidak meluber sesuai dengan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada buah di surga, ada buah di dunia. Di surga ada ar-rumman delima. Apakah sama dengan delima di pasar sini? Tentunya sekali lagi, tadi kata beliau, laisa fil jannah mimma fid dunya illal asma. Ini berkaitan dengan makhluk, apalagi antara makhluk dengan apa? Al-Khaliq. Kalau dia mengatakan, kalau Anda menetapkan Allah punya sifat kaki, berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita tanya kepada orang tersebut, apakah Anda menetapkan Allah punya zat? Maka pasti dia mengatakan apa? Kalau dia menafikan zat Allah, berarti dia apa? Ateis. Maka orang itu akan mengatakan, iya Allah punya zat. Kita kejar lagi. Berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya apa? Zat. Kalau dia mengatakan beda zat Allah dengan zat makhluk, maka kita kejar lagi, kita katakan apa? Begitu juga kaki Allah beda dengan kaki apa? Jangan mencela-mencela, menetapkan zat namun menafikan, namun mengingkari, mentakwilkan apa? Sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini yang juga disampaikan oleh Imam Al-Khattabi yang sudah kita kaji di hari Rabu. Salah satu ulama mazhab Syafi'i rahimahullah mengatakan sebuah kaidah yang sangat luar biasa, al-kalam fi dzat kal kalam fi sifat. Pembahasan tentang zat sama dengan pembahasan masalah sifat. Kalau Anda menetapkan Allah punya zat yang tidak sama dengan zat makhluk, maka demikian pula tetapkan Allah punya sifat namun
tidak sama dengan sifat apa? Selesai masalah. Jangan dia apa? Otak-atik, jangan dia akal-akal kok demikian. Inilah namanya ahlu al-kalam, yaitu ahli al-batil yang mengotak-atik Al-Quran dan Sunnah, terutama tentang sifat Allah dengan akal-akalannya. Dan ini yang dikecam oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, li an yubtala rajul bi kulli dzambin khala syirk khairun min an yubtala bi ilmil kalam. Lebih baik orang itu diuji dengan semua bentuk dosa maksiat selain syirik kepada Allah daripada dia diuji dengan ilmu kalam, yaitu tadi ilmu yang berlandaskan logika akal semata untuk apa? Mengakali Al-Quran dan Sunnah, untuk mengakali ayat-ayat sifat ataupun hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa huwa min sifati dzat. Sifat ar-rijal ini sifat az-zatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal wajah, seperti sifat wajah, sifat tangan itu sifat zatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau mau ditambahkan sifat az-zatiyah al-khabariyah, sifat zat yang senantiasa melekat pada diri Allah al-khabariyah, karena tidak bisa ditetapkan kecuali lewat nas, ayat ataupun al-hadis. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu ta'ala, waqad ghalita fi tafsiri hadal hadis al-mu'attilatu. Kelompok al-mu'attilah yang menafikan sifat Allah, mereka jatuh ke dalam kesalahan dalam mentafsirkan hadis ini. Haitsu qalu, mereka mengatakan, mentakwilkan arti Allah meletakkan qadamahu, telapak kakinya. Qadamahu mereka takwilkan dengan naun minal khalq. Qadamahu itu kata mereka salah satu jenis makhluk Allah. Ini ahlu at-ta'wil ada saja apa takwil-takwil mereka. Ini enggak aneh, yang komat kami tadi, atau kalau istilah Surabayanya gedabrus. Paham ya? Ngomong komat kami enggak jelas, ya makoli ko apalah, naudzubillah min dzalik. Kok ada naudzubillah. Makanya ini salah satu hikmahnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, diberikan apa? Hidayah, akidah as-sahihah, ya, dikasih akal yang sehat, ya. Orang yang semacam ini kok nggak dikatakan sesat oleh mereka? Yang kajiannya qala Allah wa qala Rasul, ini kitabnya, ulama mazhab Syafi'i ucapannya, ulama ahlu sunnah dan sebagainya, dikatakan Wahabi, Mujassimah, Musyab. Yang komat kamit, bahasa Surya, naudzubillah min dzalik, yang melecehkan Allah, para malaikatnya, bisa memanggil malaikat, mengejar malaikat. Naudzubillah min dzalik, pelecehan sebenarnya kepada apa? Rukun al-iman. Mana itu yang suka ubarkan apa? Kajian, kok malah dijaga? Naudzubillah min dzalik. Inilah sekali lagi al-junun funun, gila macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Alaihi ma yastahiqu min Allah. Kemudian sekali lagi ada yang mentakwil qadamahu naun minal khalq. Qadamahu artinya Allah, kata mereka, meletakkan salah satu jenis dari makhluknya dalam api neraka, sampai api neraka itu apa? Merapat, istilahnya begitu. Wa qalu rijlahu jama'atun minan nas. Arti rijlahu juga mereka takwilkan kaki Allah, kata mereka, yaitu sekelompok dari manusia. Mereka juga pakai dari segi bahasa kata-kata rijlu jarad. Rijlu jarad itu kalau dalam kamus artinya at-ta'ifa al-kabirah. Sekelompok dari al-jarad. Apa jarad itu? Belalang, ya. Ini kalau dalam segi bahasa memang ada sambungannya rijlu jarad, tapi di sini rijlullah. Kok ditafsirkan apa? Kayak rijlu. Ini dalam segi bahasa Arab sudah apa? Tidak sama redaksinya. Sebagaimana raghiba fi raghiba anhu. Ini tidak sama redaksi, sesuaikan dengan apa? Konteks bahasa
Arab itu sendiri. Kemudian kata Syekh, warad ala hadza an yuqal, bantahan kepada yang mentakwil-takwilkan tadi, maka dikatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol hatta yadoa. Ya, Rasul mengatakan sampai Allah meletakkan, walam yakul hatta yulqi. Allah ya tidak melemparkan tadi makhluk ya dari makhluk-makhluknya atau sekelompok dari apa? Manusia. Sedikit ya, memang kalau bantahan ini butuh konsentrasi, nggak bisa sambil ngantuk ya. Antum renungkan hadisnya, Rasul mengatakan senantiasa neraka jahanam dilemparkan ke dalamnya. Ini kata-kata awal, dilemparkan. Ini betul yang dilemparkan adalah apa? Ahli neraka. Paham? Ini yang dilemparkan siapa? Makhluk yang memang layak untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian sampai neraka mengatakan, apakah ada tambahan ya Allah? Hatta yadha, sampai Allah meletakkan. Allah di sini meletakkan, bukan apa? Melemparkan. Rijlahu qadamahu. Maka tidak bisa ditafsirkan Allah meletakkan. Beda karena redaksinya dengan yang pertama, yulqi. Paham ya? Maka rijlahu wa qadamahu tidak bisa ditafsirkan Allah kemudian meletakkan apa? Makhluknya. Paham dari sampai di sini? Ya. Namun kalau mau paling inti, tidak ada salaf yang mentafsirkan rijlahu qadamahu dengan tafsir-tafsir tadi. Itu yang paling apa? Paten. Paham ya? Ya, sekali lagi kalau mau tambahnya tadi secara bahasa Arab redaksinya tidak apa? Menerima takwil mereka tersebut. Allah meletakkan kakinya, telapak kakinya. Kalau ditafsirkan kakinya, telapak kakinya dengan makhluknya, ini tidak apa? Pas redaksinya. Beda dengan redaksi yang pertama. Paham? Ada pula sebagian mereka mentakwilkan sampai Allah meletakkan iblis hingga apa? Merapat neraka tersebut sampai tidak ada ruang kosong. Bantahannya kata para ulama, kenapa kok iblis yang terakhir dimasukkan? Paham? Padahal dia sumbernya apa? Kejelekan, kesesatan. Bukankah dia yang lebih utama untuk dimasukkan pertama apa? Kali. Paham ya? Kemudian kalau ada makhluk yang lain selain iblis, kenapa kok dia yang terakhir dimasukkan ke dalam api apa? Neraka sampai merapat. Ya, sekali lagi, intinya mereka tadi asbun. Kalau bahasa Surabaya ngobus saja. Ya, apa tadi bahasa kita tadi? Gedabrus. Paham? Hah? Yang orang Surabaya paham, yang lain ya harap maklum. Taib. Hatta yadha walam yakul hatta yulqi kama fi awalil hadis ya yulqa fiha. Wa aidon al-qadam la yasih tafsiru bil qaum la haqiqatan wala majaz. Apalagi kata-kata al-qadam, Allah meletakkan telapak kakinya, enggak ada dalam bahasa Arab. Al-qadam artinya ya makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi bantahannya, kata-kata rijl qadam itu ada mudhof ilaihnya, rijlahu, kaki Allah. Kalau kaki ditafsirkan sekelompok manusia, berarti sekelompok manusianya Allah. Dalam artian seperti Baitullah, Naqatullah. Penghuni api neraka kok disandarkan kepada Allah. Sedangkan idhofah tadi, Naqatullah, rumah Allah itu untuk apa? Pemuliaan atas tasyrif. Naudzubillah min dzalik, kalau disandarkan penghuni neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya. Wallahu alam, paham atau enggak? Cuma intinya, apakah Allah punya sifat kaki dan telapak kaki? Jawabnya apa? Kok ragu-ragu gitu? Hah? Nah, sesuai dengan kebesaran Allah, tidak boleh bagaimanakan, diserupakan dengan makhluk, tidak boleh diselewengkan maknanya. Nah, biar tidak dituduh ini ajaran Wahabi, ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tok ya, yang ngarang Ibnu Taimiyah, maka kita bawakan ini kitab yang biasa kita bawa, kitab apa?
at-tauhid. Sekali lagi ini bahasa Arab, bukan bahasa taib. Al-junun funun. Sebagaimana kata penyair Arab, Allahu akhara mautati fata'akhartu hatta ra'aitu minaz zamani ajaiba. Allah mengakhirkan kematianku sampai aku masih panjang umur, sampai aku melihat banyak keajaiban di atas muka bumi ini. Yang nyeleneh, aneh bin nyeleneh, banyak. Terus muncul viral-viral yang naudzubillah min dzalik dhal wa adhal. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, sekali lagi dari ulama mazhab Syafi'i, murid dari muridnya Imam Syafi'i. Beliau muridnya Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i, muridnya Arabi bin Sulaiman. Beliau wafat tahun 311 Hijriah. Dalam kitab spesialis masalah sifat Allah, beliau mencantumkan kalau di sini halaman 90, bab zikri isbatir rijl lillahi azza wa jalla. Bab tentang penyebutan sifat ar-rijl, kaki bagi Allah azza wa jalla. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah mengatakan, wa in raghamati unuful mu'attila al-jahmiyah alladzina yakfuruna bi sifati khaliqina azza wa jalla. Tadi babnya bersambung dengan ucapan tadi, bab penyebutan penetapan sifat kaki bagi Allah meskipun tidak disukai oleh kelompok al-mu'attilah yang menafikan sifat Allah, kelompok al-jahmiyah yang mereka mengkufuri sifat-sifat Allah khaliqina. Ini bantahan Imam Ibnu Khuzaimah kepada kelompok al-jahmiyah. Ada yang unik tadi berkaitan dengan nama neraka Jahannam. Apa kaitan Al-Jahmiyah dan Jahannam? Ada yang ingat enggak? Mungkin syair yang pernah kita sebutkan. Hubungan dengan apa? Jahannam dengan Al-Jahmiyah. Ini antum bisa lihat di akhir-akhir kitab Syarah Aqidah Thahawiyah oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Beliau menukil ucapan seorang penyair, ajibtu lirajulin ja'an nasa ila jahannama wastuqasmuhu min jahannam. Kata seorang penyair, aku heran, aku sangat istilahnya tadi heran dalam arti yang negatif, sangat luar biasa. Ini ada yang nyeleneh, yaitu apa? Ajibtu lirajulin da'an nasa ila jahannam. Aku sangat heran dengan seseorang yang menyeru manusia ke neraka Jahannam, dan namanya itu diambil dari bagian huruf-huruf dari neraka Jahannam, yaitu apa? Jaham bin Safwan. Makanya kalau antum lihat di kamus bahasa Arab, Jahannam itu kata-kata asalnya jim, ha, dan mim. Jahmun, paham? Itulah Jaham bin Safwan, pelopor kelompok Al-Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara di sini, kelompok Jahmiyah mengingkari sifat ar-rijl bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata sang penyair tadi, itulah orang-orang yang menyeru manusia ke neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, meskipun tidak disukai oleh kelompok al-mu'attilah al-jahmiyah yang mereka mengkufuri sifat-sifat Allah azza wa jalla, allati athbataha Allah li nafsihi, yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya, li nafsihi atau bagi dirinya, fi muhkami tanzili, dalam kitabnya, wa ala lisani nabihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini akidahnya Imam Ibnu Khuzaimah, salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'i. Sekali lagi, ini bukan karangan Wahabi, ini bukan karangan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab hanya meneruskan tongkat estafet para ulama salaf. Ini buktinya. Apa yang dicantumkan dalam akidah wasitiyah
sama dengan dicantumkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya At-Tauhid. Padahal jauh hidup mereka. Syekhul Islam wafat tahun 728 Hijriah, abad ke-8 Hijriah. Sedangkan Ibnu Khuzaimah meninggal tahun berapa tadi? 311, abad ke-4. 4 abad bedanya. Namun indah sekali lagi, akidah Ahlus Sunnah itu satu, nggak ada bedanya meskipun berbeda. Negeri tempat tinggal mereka berbeda zaman mereka, namun satu akidah mereka. Karena hanya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, kalau dituduh kita menetapkan ini Wahabi, Mujassimah, ini ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, qala Allah azza wa jalla yadhkur ma yad'u ba'dal kuffar min dunillah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut tentang apa yang disembah oleh orang-orang kafir, alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydiyya batishuna biha am lahum a'yun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul id'u syuraka'akum. Apakah mereka punya kaki yang mereka berjalan dengannya? Apakah mereka punya tangan yang memukul dengannya? Apakah mereka punya mata untuk melihatnya? Apakah mereka punya telinga untuk mendengarnya? Katakan, wahai Nabi Muhammad, serulah syuraka'akum, sekutu-sekutu kalian. Fa'a'lamana rabbuna jalla wa'ala anna man la rijla lahu wa la yada wa la ain wa la sama fahuwa kal an'am bal huwa adall. Dan Allah mengabarkan yang tidak menggunakan kakinya, tidak menggunakan tangan ataupun mata telinganya, maka dia seperti binatang ternak, bahkan adol, lebih sesat. Maka kata Imam Ibnu Khuzaimah, fal mu'attila al-jahmiyah alladzina hum syarrun minal yahudi wan nasara wal majus kal an'am. Kelompok mu'attilah yang tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah, mereka ini lebih jelek daripada orang Yahudi, daripada orang Nasara, dari orang-orang Majusi. Bahkan mereka seperti tadi binatang ternak, bal adal. Ini ucapan toto kromonya siapa? Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Ini keras memang pada tempatnya. Seperti tadi yang gedabrus tadi. Itu harus apa? Dikerasi. Kalau enggak, umat kasihan dibodoh-bodohi oleh orang yang sangat bodoh. Pangkat berapa itu? Ya? Na'udzubillahi min dzalik. Bal adal minal yahud, bahkan mereka lebih sesat daripada al-yahud. Fal mu'attila al-jahmiyah indahum kal an'am bal hum adal. Kelompok mu'attila al-jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah, yang tidak mau menetapkan apa adanya sifat Allah, yang menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, mereka kal an'am, seperti binatang ternak, kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimallahu ta'ala. Kemudian Ibnu Khuzaimah membawakan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sifat rijal atau al-qadam di kitab ini. Banyak riwayat-riwayatnya. Intinya beliau menetapkan apa adanya sifat kaki, sifat telapak kaki bagi Allah sesuai dengan yang Rasul cantumkan dalam hadis yang sahih, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kita tambahkan sedikit. Isbatun nida wa saut wal kalam lillahi ta'ala. Penetapan sifat an-nida, Allah memanggil, wa saut, suara, wal kalam lillahi ta'ala, Allah berbicara. Ini sebetulnya sudah pernah kita bahas dalam pembahasan sifat kalam yang berdasarkan ayat. Ini berdasarkan apa? Al-hadis. Bedanya dengan pembahasan tadi, kalau pembahasan ar-rijal misalnya, itu dalilnya hanya pada apa? Al-hadis. Paham ya? Namun kalau pembahasan sifat kalamullah, ini ada ayatnya, ada apa? Hadisnya. Meskipun kalau hadis saja, pertanyaannya apakah sudah cukup untuk kita menetapkan sifat bagi Allah?
Nah, ini sikap Ahlussunnah mendengar dan membenarkan sabda Rasulullah SAW meskipun tidak ada ayat yang semisal dengan apa? Hadis tersebut. Misalnya, qauluhu, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman hadits qudsi, ya Adam, fayaqul labbaik wa sa'daik. Nabi Adam menjawab, labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, wa sa'daik. Fayunadi bisautin, innallaha ya'muruka an tukhrij min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Allah memanggil dengan suara. Ini penetapan sifat kalam bagi Allah, dan kalam Allah dengan suara yang bisa didengar. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan bab isbatun nida wa shaut wal kalam lillahi ta'ala. Penetapan an-nida, Allah memanggil, wa shaut, suara, wal kalam, Allah berbicara. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, Allah berfirman, ya Adam fayaqul labbaik wa sa'daik. Allah berkata, wahai Adam, Nabi Adam menjawab, ya labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Fayunadi bisautin, Allah pun memanggil, bisautin, dengan suara. Innallaha ya'muruka, Allah memerintahkanmu, antukhrij min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar, untuk engkau wahai Nabi Adam mengeluarkan atau memisahkan, memilih dari anak keturunanmu orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih, hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Wa qauluhu, dalilnya juga sabda Rasul, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah di antara kalian seorang pun kecuali Allah akan berbicara dengannya. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Hadis juga sama Bukhari dan Muslim. Kita baca syarahnya. Qaulu labbaik wa sa'daik, labbaik ay ana muqimun ala ta'atik. Sebagaimana ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Artinya labbaik adalah aku tetap di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Kalau bahasa Arabnya dari kata-kata alabba yulibbu, af'ala yuf'ilu, alabba yulibbu bil makan idza qama bi. Kita baca saja. Wa huwa mansub alal masdar wa thunya li ta'kid wa sa'daik minal musa'ada wa hiyal mutawwa'a ay musa'ada fi ta'atika ba'da musa'ada. Intinya fayunadi, Allah memanggil. Kata para ulama, secara bahasa Arab an-nida namanya memanggil itu pasti dengan suara. Ini ijma orang Arab. An-nida la yakunu illa bisaut. Namanya memanggil itu secara bahasa Arab bisaut, dengan apa? Saut. Kalau bahasa Suryani Anda nggak tahu. Tanyakan Bah itu. Nah. Baik, Bah Dukun. Fayunadi bikasid dal wal munada. Intinya fayunadi bikasid dal wal munadi. Wallahu ta'ala. Yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nazi'at, hal ataka hadisu Musa idnadahu rabbuhu. Ketika Allah memanggil Nabi Musa. Namanya memanggil dengan bisaut, sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Ini intinya, bikasidal yunadidi, bikasidal wal munadihi wallah. Yang memanggil adalah Allah, bisautin, dengan suara, litakid. Ini untuk apa? Menegaskan betul-betul Allah yang berbicara dengan suara. Sebagaimana firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Takidul liqaul yunadi li anna nida la yakun illa bisautin. Karena memanggil itu pasti dengan suara. Sebagaimana firman Allah, wa kallamallahu Musa takliman. Kata-kata takliman itu litakid. Betul-betul Allah berbicara, bukan Nabi Musa yang berdialog
saja yang berbicara, sedangkan Allah cuma mendengar. Tidak, Allah yang berbicara. Nah, kalau ba'san ilan nar, al-ba'th huna bima'nan mab'us al-muwajjah ilaiha. Ba'san artinya yang diutus ke neraka. Wa makna dzalik mayyiz ahlan nar min ghairihi. Ya, atau min ghairihi. Wahai Adam, pisahkan siapa di antara keturunanmu yang masuk neraka dan yang tidak. Kalau dalam riwayat dikatakan ya di antara 1000 itu 999 yang masuk neraka. Ya, jadi satu yang selamat. Ini menunjukkan mayoritas bukan dalil kebenaran. Ini anak Adam itu perbandingan yang masuk neraka 999, masuk neraka 1 yang masuk apa? Surga. Para sahabat sempat bertanya galau pada waktu itu. Nah, bisa bayangkan perbandingannya sangat jauh sekali, yang masuk neraka lebih banyak dibandingkan yang masuk apa? Surga. Namun dalam hadis ya yang lanjutannya kata Rasul, namun Ya'juj wa Ma'juj itu perbandingannya dengan kalian yaitu sama dengan tadi. 999 dari kalangan Ya'juj Ma'juj, 1 dari kalian. Ya, artinya Ya'juj wa Ma'juj itu dari kalangan apa? Manusia. Ya, dari keturunan Adam alaihissalam. Cuma mereka apa? Tadi ya, dimasukkan ke dalam neraka semuanya. Perbandingannya tadi 999 banding apa? 1. Ya, yang masuk neraka 999, 1 masuk apa? Surga. Sekali lagi ini lanjutan hadis tadi. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa syahid minal hadis. Inti hadis ini anna fi isbatal qaul minallah wa nida bi sautin yusma. Ada penetapan Allah itu punya sifat al-kalam, berbicara, dan Allah memanggil bisautin dengan suara. Ya. Dan ini ijma' manusia. Kata Imam As-Sijazi yang pernah mungkin kita bacakan di sini atau tempat lain. Ini ada buku yang spesial tentang masalah ini. Risalatus Sijazi ila Alizabit firrat alaman angkar harfa wa saut. Risalah Imam As-Sijazi kepada penduduk Zabid dalam membantah orang-orang yang mengingkari huruf dan suara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekaligus juga mengokohkan apa yang kita sampaikan. Ini semuanya bukan ajaran Wahabi atau Ibnu Taimiyah, namun ini sudah warisan turun-temurun ulama salaf. Imam As-Sijazi hidup di abad ke-5 Hijriah. Ya, beliau meninggal tahun 444 Hijriah. Beliau mengatakan dalam awal ya muqaddimah kitab ini, beliau mengatakan i'lamu arsyadallahu wa iyyakum annahu lam yakun khilafun bainal khalqi ala ikhtilafi nihali min awali zaman ilal waqti alladhi dhahara fi Ibnu Kullab wal Qalansi was Salih wal Asy'ari wa aqranuhum alladzina yatadhaharuna birat alal mu'tazilah wa hum ma'hum bal akhas halan minhum fil batin fi anal kalam la yakunu illa harfan wa sautan. Sekali lagi kata Imam As-Sijazi yang hidup pada abad 5 Hijriah, 3 abad sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ketahuilah semoga Allah memberikan kepada kita hidayah petunjuk bahwasanya tidak ada perselisihan di antara makhluk, di antara manusia, ya, meskipun berbeda, ya, budaya, agama mereka dari awal zaman diciptakannya Nabi Adam sampai munculnya orang-orang yang bernama Ibnu Kullab, Al-Qalansi, Salih, Asy'ari, ya, dan yang semisal dengan mereka, yang mereka menampakkan bantahan kepada kelompok Mu'tazilah, padahal mereka sama dengan Mu'tazilah, bahkan lebih jelek daripada Mu'tazilah. Sepakat semua manusia mengatakan namanya ucapan itu harus dengan biharfin wasot, dengan suara dan dengan apa? Huruf. Itu ijma' manusia, bukan sekedar ulama. Ijma' semua namanya kalam bisaut. Kalau tidak dengan saut berarti apa? Bisu na'udzubillahi min dzalik. Ya, kecuali tadi orang-orang yang disebut tadi itu pelopor
ya kesesatan kalamullah bukan dengan suara. Naudzubillahi min dzalik. Dan sekali lagi, ini yang kita inginkan, bahwasanya apa yang kita ajarkan dari kitab Aqidah Wasithiyah Ibnu Taimiyah bukan karena Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang tersebut. Ini sekali lagi warisan para ulama-ulama salaf terdahulu. Kemudian kata Syekh, wa anna dzalika sayahsul yaumil qiyamah fa fi anna Allah yaqul wa inadi mata sya' wa kama sya'. Intinya Allah berbicara, Allah memanggil kapan dan sesuai yang Dia kehendaki. Kemudian sabda Rasul yang kedua, wa qalu ma minkum min ahadin al-khitab bis sahabat wa huwa amun li jamil mu'minin. Kata-kata tidaklah di antara kalian seorang pun, pertama kali ditujukan kepada para sahabat, namun maknanya umum kepada manusia semuanya. Illa sayukallimu rabbu, kecuali Allah akan berbicara kepadanya pada waktu di padang mahsyar, pada waktu hari penghisaban. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Bila wasitah, tanpa perantara, bila turjuman. Ya, Allah memahami semua bahasa manusia. Maka sesat, maka batil orang yang mengatakan Allah nggak paham dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa yang lain. Naudzubillah min dzalik. Allah akan berbicara dengan manusia. Dan pernah kita sampaikan pada kajian yang lain, bahwasanya kata ulama, ulama berselisih pendapat di hari kiamat pakai bahasa Arab atau bahasa yang lain. Ya, ini nggak ada ijma. Ya, namun intinya tadi, Allah paham semua yang dikatakan oleh apa? Manusia dengan berbagai bahasa apapun. Karena buktinya Allah apa? Maha mendengar, maha mengabulkan doa manusia dengan berbagai macam bahasa apa? Demikian pula di hari kiamat. Maka misalnya, jangan antum galau. Wah, nanti kalau di hari kiamat pakai bahasa Arab, anak belum bisa bahasa Arab, bagaimana nanti? Nggak usah khawatir ya, Allah maha paham bahasa manusia semuanya. Kita lanjutkan sedikit, mohon maaf. Aturjuman man yu'abil bilugha an lughatin ayangkul al-kalam min lugha ila lughatin ukhra. Kata Rasul tadi, tidak ada laisa baina wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah pada waktu hari penghisaban. Wa syahid minal hadits, inti dari hadis ini, anna fihi itsbata taklimillah subhanahu li ibadihi. Sama dengan pembahasan hadis yang pertama, terdapat penetapan Allah berbicara dengan hamba-hambanya. Wa annahu yatakallam idza sya'. Allah berbicara kapan Dia kehendaki, dengan apa yang Dia kehendaki. Fa kalamu min sifatil fi'liyah. Fi sifat kalam, sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Wa annahu yukallim kulla mu'min yaumal qiyamah. Dan bahwasanya Allah akan berbicara dengan semua orang mukmin pada hari kiamat. Dan kalamullah dengan suara dan dengan apa? Huruf. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.